kesetiaan Anda. Amin. Karena kita semua sama-sama beribadah. Kita semua setelah seharian beraktivitas dan kita kembali bertemu lagi dalam ibadah malam puji dan doa ini. Kita mau sama-sama menaikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita, pujian kita hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih banyak Tuhan, dan saat ini kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh ada sampai detik ini, itu semua karena penyertaan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau naikkan ucapan syukur yang terdalam kami melalui setiap pujian penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari saudara Bapak Ibu jemaat semua yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Allah itu baik bagi kita semua. Amin. Kasih setianya selalu ada dan selalu nyata dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan apa? Menyatakan kebaikan sekali. Menyatakan kebaikan. Oh, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Allah itu baik, amin. Kita tahu kasihnya dan kekuatannya selalu Dia ada berikan bagi kami kita semua, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Oh,
begitu baik, tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia Tuhan yang baik. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah
kita taruh tangan kita di dada kita. Sekali lagi, saya mau ajak setiap jemaat ingat kebaikan Tuhan. Ingat setiap penyertaannya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Dia penuhkan, Dia memenuhi, Dia memuaskan setiap haus. Dia puaskan hasratku. Sama-sama kita katakan, besar kasih Allah pada kita. Mari jemaat kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan seluruh kegiatan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam Jemaat GB Gregorio dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya di malam hari ini semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang luar biasa. Tuhan Yesus baik pelihara setiap kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tidak terasa Tuhan kami bertemu kembali di hari Jumat ini Bapa, dan penyertaan-Mu yang luar biasa terhadap setiap kami Tuhan kami rasakan, dan kami mengucap syukur berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau duduk diam untuk kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan supaya firman ini yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah iman yang teguh. Iman yang teguh. Saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya mau bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau iman adalah dasar, berarti iman itu adalah apa? Fondasi. Ibarat bangunan, iman itu merupakan fondasi, merupakan pokok fondasi yang tergantung kuat atau tidak kuat. Dan iman adalah dasar, iman adalah fondasi di mana sebuah bangunan akan dibangun. Dan fondasi yang akan menentukan apakah bangunan itu kuat atau tidak. Fondasi yang menentukan apakah bangunan itu akan kuat atau tidak. Fondasi yang tidak kuat akan membuat bangunan itu gampang goyah. Kalau fondasi yang kuat akan menentukan bangunan itu kuat juga. Jadi fondasi yang menentukan bangunan tersebut goyah atau tidak. Demikian juga kehidupan setiap kita orang percaya. Setiap kita anak-anak Tuhan. Iman kita itu seperti fondasi. Dan hidup kita dibangun di atas iman tersebut. Kalau imannya kuat, berarti kehidupan kita kuat. Sebaliknya kalau iman kita tidak kuat, fondasinya tidak kuat, maka kehidupan kita sebagai orang percaya pun tidak kuat. Gampang goyah. Seperti tadi saya sebutkan, kalau iman kita kuat di dalam Tuhan, maka kehidupan kita ini seperti bangunan.
kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang kuat karena dibangun di atas fondasi yang kuat, dan fondasi yang kuat itu adalah iman. Seperti Ibrani pasal 11 ayat pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu. Oleh sebab itu kehidupan kita, kehidupan setiap orang percaya Kristus, kehidupan setiap anak-anak Tuhan harus dibangun di atas fondasi iman yang teguh, fondasi iman yang kuat, fondasi iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Nah, bagaimana supaya kita punya fondasi yang tidak tergoyahkan, punya iman yang kuat, punya iman yang teguh? Firman Tuhan Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Fondasinya adalah batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah itu tidak rubuh karena sebab didirikan di atas batu, fondasi yang kuat. Tetapi ayat 26, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, yaitu yang tidak mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas apa? Pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah apa? Kerusakannya. Bicara tentang mendirikan rumah di atas batu adalah bagaimana kita mendirikan kehidupan kita di atas iman yang kuat. Seperti kita mendirikan bangunan di atas fondasi yang kuat. Itu seperti bangunan rumah di atas batu. Sekarang saya mau ada lagi ayat 26, orang yang mendirikan yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bangunan kehidupannya didirikan di atas fondasi yang tidak kuat, yang tidak kokoh, pasir. Nah, ketika masalah datang, angin datang, hujan datang, banjir datang, ini bicara tentang masalah, bicara tentang kesukaran, bicara tentang pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, masalah-masalah yang kita hadapi. Rumahnya sama, bangunannya sama, masalahnya juga sama, angin, hujan, banjir. Yang bikin beda apa? Pondasinya. Yang satu dibangun di atas batu, yang satu dibangun di atas pasir. Yang pondasinya kuat dibangun di atas batu. Ketika masalah datang, badai datang, pondasinya kuat, bangunannya enggak rubuh. Tetapi yang satu lagi yang dibangun di atas pasir, pondasinya enggak kuat, pondasinya enggak kokoh, imannya enggak kuat, imannya enggak kokoh. Masalah datang, banjir datang, angin topan datang, rubuh bangunannya karena pondasinya tidak kuat. Rumahnya sama, masalahnya sama, pondasinya yang beda. Sama seperti orang percaya, gerejanya sama. Sama-sama orang Kristen, sama-sama dengar khotbah yang sama, tetapi ketika datang masalah, responnya beda. Ketika datang masalah, responnya beda. Ketika di tengah-tengah masalah, yang dilakukan berbeda. Ada yang rubuh, ada yang tetap bertahan, tetap beriman, tetap percaya. Dia percaya bahwa ada pelangi sehabis hujan. Ada pelangi sehabis hujan. Dia tidak khawatir. Habis gelap terbitlah terang. Dia tidak khawatir. Dia tidak takut. Dia tidak rubuh, dia tidak hancur, dia tidak goyah karena dia dibangun di atas fondasi yang kuat, di atas iman yang kuat. Kalau sampai hari ini kita sedang di tengah-tengah masalah,
di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah sakit penyakit. Percaya ketika Tuhan izinkan masalah untuk kita, Tuhan sedang ingin mendirikan bangunan yang megah, bangunan yang hebat di atas pondasi yang kuat. Haleluya. Ketika hari ini sedang dalam masalah, kita dalam pencobaan, Tuhan sedang ingin merombak pondasi kita supaya pondasi kita lebih kuat, pondasi kita lebih hebat, iman kita lebih kuat, iman kita lebih hebat. Kenapa? Karena Tuhan mau bangun sesuatu yang besar, sesuatu yang megah di atas pondasi itu. Oleh sebab itu hari ini ketika kita dalam masalah, ketika kita di tengah-tengah badai, saya mau katakan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mau bangun bangunan yang hebat. Dia mau bangun sesuatu yang besar di atas pondasi kehidupan kita yang semakin kuat di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan gak mau ketika anak-anak Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pencobaan, rubuh bangunannya. Yang Tuhan mau kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu percayalah, ketika hari di masalah datang, Tuhan mau bangun sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat di atas kehidupanmu, di atas kehidupan setiap kita. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin diagungkan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya mau ajak kita untuk kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Seperti pondasi, seperti kita mendirikan bangunan di atas pondasi yang namanya batu, yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Dikatakan tadi bagaimana supaya kita memiliki iman yang teguh, yang kuat. Di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau kita mau punya dasar pondasi yang kuat, dasar pondasi di atas batu yang tidak tergoyahkan, maka haruslah kita mendengar perkataan Tuhan. Tidak hanya kita mendengar, tapi kita mau melakukan segala perintah Tuhan. Katakan amin. Bagaimana memiliki iman yang teguh, yang kuat? Yang pertama, dengar segala perkataan Tuhan dan lakukan itu dengan taat dan setia. Ingat, perhatiin baik-baik. Sama-sama dengar khotbah belum tentu sama-sama melakukan. Sama-sama di satu gereja yang sama belum tentu imannya sama. Pasti ada perbedaan. Apa yang membuat beda? Setiap orang dengar kebenaran firman Tuhan, tapi yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah saya beritahu bahwa perintah Tuhan itu adalah seperti buku petunjuk untuk membuat hidup kita semakin maksimal. Kalau Tuhan kasih kita kebenaran firman Tuhan, itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk keuntungan kita. Karena firman Tuhan itu akan menunjukkan kita bagaimana kita hidup maksimal di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di atas pondasi yang kuat yang Tuhan berikan. Adalah pedoman untuk setiap kita, pedoman untuk kehidupan setiap kita. Bagaimana kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menyampingkan logika kita, bisa menyampingkan rasio kita, pikiran kita, tapi kita mau mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Bukan yang di kepala kita, bukan pengalaman, bukan kepintaran kita, tetapi iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan, untuk membuat hidup kita lebih maksimal di hadapan Tuhan. Contoh, kalau Tuhan minta kita mengampuni dan kita nggak mengampuni, kita bilang begini, mungkin nggak tahu sih bagaimana sakitnya saya. Justru Tuhan itu tahu bagaimana sakitnya. Yesus tahu bagaimana dia dihianati. Yesus tahu bagaimana ia ditangkap, ia dianiaya, dia diludahi, dia dihianati sama orang. Yesus tahu bagaimana rasanya. Justru ketika kita belajar mengampuni, disitulah kehidupan kita semakin maksimal di hadapan Tuhan.
kita seperti menaruh beban kita di sana. Kita nggak terjebak di masa lalu kita. Banyak orang Kristen dia tidak bisa maksimal dalam hidupnya karena mereka tidak mau mengampuni. Padahal firman Tuhan bilang apa? Untuk kita belajar mengampuni. Tuhan ajar kita untuk kita bisa mengampuni. Tapi kita nggak mau mengampuni. Kadang-kadang contoh lagi yang kedua. Kadang-kadang Tuhan minta kita apa? Belajar untuk berserah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Jangan pakai mata, jangan lihat. Rasakan Tuhan. Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Rasakan kebenaran firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Terima firman Tuhan itu sebagai iman. Jangan lihat pakai mata jasmani. Lihat pakai mata rohani. Kita kadang-kadang yang bikin kita tidak bisa merasakan kebenaran firman Tuhan, yang tidak bisa merasakan berkat adalah ketika kita menggunakan logika kita. Menggunakan akal kita. Bisa gak ya? Bener gak ya? Kayaknya gak bisa deh. Kayaknya gak bisa deh. Saya mau beritahu, Tuhan bisa buka jalan saat tiada jalan. Itu di luar akal manusia. Bagaimana akal manusia bisa berpikir Tuhan bisa membelah laut? Tuhan bisa beri makan 5.000 orang. Bahkan Yesus aja bisa bangkit di hari ketiga. Logikanya menentang dunia pendidikan. Menentang ilmu pengetahuan. Tidak ada orang perempuan yang tidak tidur dengan laki-laki bisa melahirkan. Maria bisa melahirkan Yesus. Yesus mati. Yang namanya orang mati, sudah mati. Tapi Yesus bangkit. Bagaimana logikanya Musa bisa membelah laut Tebrau kalau bukan karena Allah yang berkehendak? Bagaimana Yesus bisa beri makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan? Bagaimana Tuhan bisa membuat Abraham yang sudah usia senja, Sarah yang udah usia hampir 99 tahun, yang rahimnya sudah tertutup, bisa mempunyai anak? Itu di luar pikiran manusia. Itu dalam firman Tuhan. Kalau kita mau dengar firman Tuhan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, ini akan menjadi kebenaran. Dan kebenaran ini akan memerdekakan setiap kita, akan membuat hidup kita semakin maksimal di hadapan Tuhan. Abraham ketika udah susah punya anak, Tuhan bilang apa? Serahkan anakmu. Bawa anakmu, korbankan dia. Terhadap janji Tuhan, Abraham tidak pernah sekalipun ragu. Kita mau baca di Roma pasal yang keempat, ayat 18-20 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Sebab saya mau jelaskan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga dan dia percaya. Dan dia percaya meskipun tidak ada dasar, tidak logikanya tidak masuk, pengetahuannya tidak sebanding, tidak masuk dengan rencana Allah. Dia percaya juga bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui secara fisik dia tidak mungkin punya anak lagi. Imannya tidak menjadi lemah, meskipun logikanya tidak nyampe ke sana. Mana mungkin orang yang usia senja, yang Sarah sudah hampir, yang rahim Sarah sudah tertutup, usia Abraham kira-kira 100 tahun, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Abraham percaya kepada Tuhan meskipun tidak ada dasar untuk dia bisa percaya. Nggak masuk logika dia, tidak masuk akal. Yang tadi saya mau ngomong tidak masuk akal. Meskipun dia tidak masuk akal, tetapi masuk imannya.
Dia percaya dengan imannya bahwa Allah sanggup melakukan yang mustahil bagi manusia. Dia dijanjikan sama Tuhan banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dia mengetahui tubuhnya sudah sangat tua. Secara medis sudah tidak bisa punya anak. Logika juga bilang tidak bisa punya anak. Secara akal sehat tidak bisa punya anak. Tetapi dia tidak melihat yang dilihat mata itu sebagai suatu batasan. Abraham tidak berpikir bahwa yang dilihat oleh mata itu akan menghancurkan imannya, tapi dia berharap kepada Tuhan. Dia berharap kepada janjinya. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dia punya anak, yaitu Ishak. Dan Ishak punya anak Yakub dan Esau. Dan Yakub menjadi nenek moyang dari 12 suku Israel. Benar-benar keturunannya banyak luar biasa, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan cerita dongeng yang saya ceritakan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman yang bisa kita pegang, yang bisa kita percaya. Bukan hanya kita dengar, tapi kita mau melakukan kebenaran firman. Kita mau melakukan segala sesuatu. Kita dengar firman, kita mulai percaya kepada Tuhan. Mulai malam hari ini kita mau duduk diam, kita mau renungkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Engkau sedang dalam pergumulan, engkau sedang dalam masalah. Kalau orang bilang tidak mungkin, secara medis tidak mungkin, tapi percaya dalam iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayai itu, pegang kepercayaan itu, maka kita semua akan maksimal dalam kehidupan kita. Tuhan akan berkati setiap kita. Bangunan kita semakin kokoh. Pondasi kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Karena iman kita, iman yang kuat di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memiliki iman yang teguh, yang kuat? Yang pertama tadi, kita mau dengar segala perkataan Tuhan dan lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Yang kedua dan yang terakhir, fokus kepada Tuhan, bukan kepada berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik, fokus kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada ketika saya melakukan, saya diberkati. Jangan. Tetapi kita fokus kepada Tuhan, fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita jangan melihat apa yang ada di tangan Tuhan, tapi kita belajar melihat isi hati Tuhan. Kita belajar melihat apa? Kehendak Tuhan. Jangan melulu melihat apa yang Tuhan bawa. Jangan melulu melihat berkat yang Tuhan berikan. Kejadian-kejadian yang kita alami hari ini, masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, masalah-masalah yang sedang kita gumuli hari ini, percaya bahwa Tuhan punya kehendak luar biasa terhadap hidup setiap kita. Oleh sebab itu, iman kita akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Karena konsep pikiran kita, datang masalah itu bukan cilaka. Datang masalah itu bukan kecelakaan. Tetapi datang masalah itu adalah berkat Tuhan. Karena Tuhan mau bangun bangunan yang besar, yang kokoh di atas fondasi iman kita yang kuat. Oleh sebab itu, jangan fokus pada berkat Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada isi hati Tuhan. Karena Tuhan mau berikan kita yang terbaik. Bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita gak ngerti yang Tuhan kasih apa. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan kasih sama kita. Karena berkat Tuhan tidak melulu yang baik. Tapi kadang-kadang masalah itu malah menjadi berkat untuk kita, untuk setiap kita. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya untuk mendapat keuntungan. Datang ke gereja hanya mencari berkat. Mencari kebaikan untuk kita sendiri. Banyak orang datang kepada Tuhan mencari keuntungan.
tanpa mau mengenal Tuhan itu sendiri, tanpa mau mengenal kehendak Tuhan, tanpa mau mengetahui isi hati Tuhan. Iman kita harus mengarah kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengenal Tuhan. Banyak orang imannya hanya terbatas dari apa yang Tuhan berikan. Imannya hanya terbatas dari apa yang Tuhan berikan, apa yang kita minta. Padahal yang kita tidak minta itu nilainya lebih besar daripada apa yang kita minta, yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Contoh, saya pernah marah sama Tuhan. Saya pernah, bukan marah, maksud saya pernah komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Saya punya tempat tinggal, udah deal sama saya kontrakan saya sampai 3 tahun. Tapi di awal tahun ketiga secara sepihak diputus kontraknya. Saya bilang, Tuhan kenapa? Saya harus cari rumah lagi Tuhan. Saya harus cari tempat tinggal lagi Tuhan. Tidak mudah dalam waktu yang singkat kita mencari tempat tinggal. Tuhan gimana ini Tuhan? Tuhan gimana ini Tuhan? Ketika itu saya baru punya anak yang ketiga. Kadang secara manusia kita kecewa. Secara manusia kita bilang apa? Aduh, gimana ini Tuhan? Kita komplain sama Tuhan. Tapi kita nggak tahu apa dibalik rencana Tuhan dari masalah hidup setiap kita. Dari kehidupan saya. Tepat di awal tahun ada banjir besar. Dan rumah kontrakan saya yang sebelum itu ada di tengah-tengah komplek yang pasti kalau hujan besar pasti banjir. Saya ingat sekali waktu itu ketika banjir itu hampir 2 meter 20 cm. Berarti kalau misalnya saya masih tinggal di rumah itu, kelelep saya. Kelelep kita semua. Apalagi saya baru punya anak bayi. Pasti kelelep itu anak bayi saya. Coba kita pikirin baik-baik. Kadang kita berpikir ini ada sebuah masalah. Tapi ternyata Tuhan tuntun saya supaya saya bisa memiliki rumah yang tidak banjir. Yang ketika ada anak saya yang kecil itu, anak saya kecil itu tidak kelelep. Kami semua tidak kelelep. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah bisa mengerti rencana Tuhan. Tapi kalau kita ikut rencana Tuhan, jangan hanya melihat berkat saja dari hal yang baik, tapi kita bisa melihat berkat dari hal yang tidak baik. Karena isi hati Tuhan, kehendak Tuhan mau buat kita semakin diberkati. Tuhan mau kita maksimal. Oleh sebab itu, seperti yang tadi saya bilang, yang Tuhan kasih tanpa kita minta itu lebih besar dari apa yang kita minta. Kadang kita malu sendiri loh. Kalau Tuhan sudah bukakan itu depan mata kita, kadang kita malu sendiri. Aduh, kemarin saya udah sungut-sungut di hadapan Tuhan. Aduh, saya udah marah-marah sama Tuhan. Kadang kita malu sendiri. Padahal Tuhan sedang menggiring kita ke arah yang lebih baik lagi. Dari masalah itu, dari pergumulan itu, kalau saya cerita permasalahan saya nggak selesai malam hari ini, bagaimana Tuhan bisa menuntun saya sampai hari ini. Begitu besar penyertaan Tuhan, begitu besar kasih karunia Tuhan. Sampai hari ini saya bisa berdiri di tempat ini dengan segudang masalah-masalah yang dulu saya pernah hadapi. Segudang pergumulan yang pernah saya hadapi. Dari A, dari B, dari C, dari D. Ada yang saya bisa terima, ada yang saya bersungut-sungut. Ketika saya bersungut-sungut, sekarang saya malu. Kadang-kadang saya malu di hadapan Tuhan. Aduh, kenapa saya bersungut-sungut ya? Untung Tuhan kasih begitu untuk menuntun saya kehidupan yang saat ini. Yang saya syukuri, yang saya bersyukur. Di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan berikan, Tuhan menuntun saya untuk berdiri di tempat ini. Haleluya, haleluya. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan bisa melakukan lebih banyak dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan.
Apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita lihat tuh Tuhan sediakan yang terbaik untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu iman kita harus teguh. Iman kita harus kuat di hadapan Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan sama pandang Kristus. Jangan hanya pandang berkat. Jangan hanya pandang, oh ini berkat. Yang baik berkat. Yang nggak baik bukan berkat. Yang nggak baik ini masalah. Bukan, kadang-kadang Tuhan selipkan berkat di tengah-tengah masalah kita. Tuhan selipkan berkat di tengah-tengah penderitaan kita. Tuhan selipkan berkat di tengah-tengah sakit penyakit kita. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin diagungkan. Kita semakin percaya bahwa Dialah Tuhan yang dahsyat, maha besar, maha mulia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini iman kami semakin besar di hadapan Engkau Tuhan. Iman kami semakin kuat di hadapan Engkau Tuhan. Kami bisa mendirikan bangunan kehidupan kami di atas fondasi yang kuat, di atas batu yang kuat yang tidak tergoyahkan. Mau badai apapun, banjir apapun, angin apapun tidak bisa menggoyahkan iman kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyediakan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, untuk persekutuan malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau Tuhan untuk beristirahat. Biarlah Kau yang pimpin istirahat kami semua. Supaya kami Tuhan bisa menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami semakin diberkati Tuhan luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah engkau seisi rumahmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya kita diberkati untuk memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.